Hai semuanya, apa kabar? Teman perjalanan spiritual Ibiza Ryu, dan gimana nih kabarnya? Dan kalau kalian mau, BTW nih, kalau kalian suka dengan konten ini ataupun beberapa bintang tamu yang kalian suka tontonin terus, kalian boleh loh support kita di bawah tuh ada, di bawahnya itu ada gambarnya love, tulisannya S. Kalau gue sebutnya ada The Big Love. Nah, kali ini nih gue kedatangan tamu yang spesial dan bisa dikatakan gue gak tahu kenapa ya, dari semalam itu gue mimpi lu 2 kali, aneh kan? Wow. Aneh banget sumpah. Wow. Nah, kita sambut aja nggak usah lama-lama yuk. Bisma Karisma. Gimana kabarnya? Alhamdulillah pangestu. Kemarin katanya dari Bali. Ya betul, baru sehari balik. Ngapain sih di Bali? Ngapain di Bali? Pers Kemarin. banget ya, pertanyaan-pertanyaan udah jelasin. Iya, nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa, biar tahu. nama-nama durasi. Kemarin tuh jadi ada pemutaran perdana film pendek aku, judulnya Mandala, dan itu di co-curated by Erika Badu, seorang musisi The Erika Badu, karena aku cukup ngikutin dia dari zaman SD, dari Wow. SMP gitu, yang akhirnya bisa dikurasi oleh dia. Lumayan beyond sih gitu. Dan showcase kemarin, karena kan nggak cuman penayangan film doang, jadi cinematic expand. Dan Mandala tuh ada meditate, sound healingnya juga gitu. Terus ada live performance-nya juga, kayak gitu-gitu. Wow, keren banget. Nah, gue mau ngobrol dulu, tapi gue coba balik ke belakang semuanya ya, maksudnya cerita lu semua. Nah, gue mau tahu, lu itu terlahir dari keluarga seperti apa sih, gitu maksudnya? Keluarga yang cukup, cukup dalam artian gali lubang tutup lubang, cukup kita menghadapi hidup yang seru gitu, sebagai keluarga. Bapak angkatan udara. Oke, wow. Tapi dia tidak ngelanjutin sekolah karena pengen anak-anaknya punya peranan seorang bapak gitu. Jadi dia memilih untuk tidak sekolah, bahkan jadi supir taksi gitu. Wow. Ibu rumah tangga, karena supaya ya anak-anaknya terdidik dengan baik, ada peranan ibu gitu. Jadi dari kecil ibaratnya ya anak gorong-gorong, terus berusaha untuk Bahasanya anak gorong-gorong ya, mungkin bahasa ini anak kolong gitu. Kalau anak angkatan udah ya TNI itu pasti anak kolong gitu. Gitu. Terus dari SMP mulai mencari rezeki sendiri, udah berusaha untuk nggak minta sama orang tua. Aku berdua, ada kakakku, tetehku itu 9 tahun di atas aku, dan Cukup jauh ya? Cukup jauh, dan perjalanannya juga beda, dia kabur-kaburan. tapi baru akrab setelah aku dewasa kali ya gitu. Bisa ngobrol, ada di titik yang sama gitu. Nah, dengan lu mempunyai karir yang luar biasa sampai detik ini, nah, gue juga penasaran juga sama pola asuh apa sih yang lu dapat dari kedua orang tua lu gitu. Kayak lu cukup yang orangnya kayak apa ya, nyantai, habis itu beragama atau berspiritual pun juga nyantai banget. Nah, apa ya pola yang bapak tuh nggak pernah ngedidik secara verbal, tapi secara melakukan gitu. Dan nggak pernah marah sama sekali. Terus ibu mereka orang yang sangat suportif banget. Dari zaman SD aku ikutan kompetisi Dance Revolution, tahu nggak sih? iya. Itu game bukan sih? Game. Iya bener ya, game ya? Nggak, kirain gue Dance Revolution, kirain gue ada yang gimana, ternyata itu, iya, gue baru inget itu game. Literally games di Game Master atau Time Zone kayak gitu-gitu. Iya. Terus akhirnya sangat menggeluti sebegitunya sampai ikutan kompetisi nasional. Terus mulai jenuh, tiba-tiba di tahun 2000 tuh kan golden eranya hip hop di Indonesia kan gitu. Iya. Di Bandung tuh
ada semua radio tiap malam minggu tuh pasti ngumpul, pasti bikin acara dari jalanan atas Dago tuh sampai ke BIP tuh, itu semua radio-radio dan banyak anak-anak breakdance yang nongkrong di situ. Jadi setelah ada titik jenuh main Dance Revolution, ngelihat mereka, aku masih SD kelas 6, ya kelas 6 menuju SMP, ngelihat, Mam boleh nggak sih aku ngelakuin ini gitu. Emang kamu berani gitu? Berani gitu. Jadi dari situ awal mulanya, dan di saat orang-orang tuh nggak ada anak kecil gitu di momen itu tuh, gitu. Nggak ada anak kecil yang breakdance gitu. Dari situ ngegelutin breakdance cukup dalam, cukup lama, sampai kuliah. Terus SMA juga, SMA SMP tuh jadi penari latar. Jadi Alpha Plus lah gitu. Dulu ada Idola Cilik gitu. Jadi zaman dulu Idola Cilik. Dulu masih zaman Peter Pan, Zigas. Banyak lah yang aku jadi penari latarnya gitu. Dari situ mimpi yang pengen aku wujudin adalah bagaimana caranya dancer dianggap sebagai artis juga gitu. Itu ada ya di beberapa acara, soalnya aku ngerasa dancer kenapa nggak dihargain ya gitu, nggak begitu dihargain sebegitunya, hanya sebagai ini aja gitu, kayak biasanya penyanyi ada dancer ya, right? Kayak cuman estetika aja gitu. Gitu. Nah ini menariknya juga dari tadi lu ngomongin tentang dance, tentang kurang lebih seni lah ya. Nah sebenarnya seni ini tuh turunan dari mana atau gimana? Akhirnya tahu setelah SMA kayaknya, bahwa kakekku juga satu-satunya, hanya kalau dari keluarga kakekku itu cukup seniman, meskipun dia tidak punya studi yang emang beneran dia anak ISI atau anak mana gitu. Enggak. Dia otodidak dari segala tari, terus ngibing lah, bahasa Sunda. Ngibing tuh apa ya? Gue ngerti cuman apa ya jelasin ya. Tapi ya ada pencak silatnya kayak gitu lah gitu. Yang kayak gitu-gitu. Itu kalau tahu-tahu dulu ngomong bangun ngibing tuh. Ngibing kan sebenarnya itu kamuflase di zaman itu ya gitu, supaya orang Belanda tidak tahu apa yang kita iniin gitu. Kayak gitu-gitu. Terus dia guru sastra juga, dia kepala sekolah, dan pertemanan dia juga sama teman-temannya di area gamelan lah, apa segala macem, sahabatnya almarhum Ujo, itu apa ya, di Bandung tuh ada saung angklung Ujo. Nah itu menarik banget sih ya, darah seninya mungkin ngalir dari situ dan sangat kerasa banget sih. Sangat kerasa banget gitu pada akhirnya gitu. Sering banyak yang kayak ada vision yang kayak oke, aku lanjutin ke sini, aku lanjutin ke sini. Nah, lu itu termasuk anak yang bandel nggak sih sekolah atau gimana? Soalnya lu orangnya cengengesan aja yang bandel gitu dong. Lucu gitu maksud gue. Dari tadi kita ngobrol juga ketawa kamu, gue lihat lu. Jahil mungkin ya, bandel tapi bertanggung jawab gitu. Maksudnya di studi, dinilai dan lain-lain tuh nggak pernah yang bobrok banget lah gitu. Tapi di luar studi emang anaknya coba nge-explore banget, seneng explore banget gitu ya, gitulah. SMA ya biasalah kenakalan remaja lah gitu, kayak diajak berantem gitu, ya udah gitu, berantem gitu. Kayak gitu masih lah. Zaman dulu tawuran ya gitu. Nggak tawuran juga sih, sering diajak berantem aja, nggak tahu kenapa gitu. Padahal kayak orangnya asik nih berantem nih. Ya udah ayo ada gitu, sih orang ini orang asik nih gitu. berantem, ada sih orang kayak gitu pemikirannya ya. Ya udah satu-satu aja gitu kalau mau gitu, jangan keroyokan gitu. Tapi kan nggak bisa milih ya. Berantem nggak bisa milih ya, jangan keroyokan ya. Tapi ya itu juga pelajaran yang akhirnya buatku, jangan sampai aku dikasih tension emosi yang negatif dalam artian berantem dan kayak gitu-gitu, karena aku bisa sangat gelap banget, bisa beneran nggak sadar gitu ketika berantem tuh pas baru beres kayak
mana nih yang tadi kemana ya aku yang tadi mana ya gitu, udah pada beres semua gitu, kayak wow wah ini too heavy gitu. Jadi sangat meredam emosi sebisa mungkin sampai akhirnya di posisi sekarang itu ya jangan dikeluarin deh gitu. Oke. Ya, namanya manusia tetap ada lah gitu. Iya, wajar ya. Tapi Kalau bagaimana manusia kita udah ada menahannya sayapnya, ya, nah gitu. itu berarti udah mati ya. Iya benar. Ya itu kan polar dualitas ya gitu. Yes, exactly. Nah, ini juga menarik. Dulu pertama kali ikut Smash itu, Smash itu dulu sistemnya ada audisi kah atau apa? Atau Ada memang dipilih kah atau gimana? Special case atau gimana? Ada yang audisi, ada yang enggak. Aku yang enggak, yang justru tiba-tiba di telepon gitu kayak bis mau nggak jadi boyband? Nah ngapain gitu. Ngapain tuh di saat waktu itu tuh lagi ngeband-bandan lah, anak SMA biasa lah gitu. Band-bandan dulu bareng Juicy Lucy terakhir tuh. Kita lagi bareng mau bikin single, tiba-tiba ada itu, ya udah deh gitu. Aku nyobain gitu. Second project lah, tapi ternyata seintens itu, butuh training camp yang lumayan hampir setahun gitu, meskipun nggak kayak Korea ya. Korea bertahun-tahun kan gitu, tapi ada training campnya dan lain-lain sampai akhirnya ternyata secepat itu apa ya, meledak kali ya gitu. Itu Dan juga itu cukup salah satu kaget. titik balik loh. Titik balik tuh dalam artian Maksudnya kan lu kan bilang waktu itu zaman saat itu kalau bilang break dance atau dance itu kan susah, tidak dipandang lah ya, atau tidak terkenal lah ya. Nah, sedangkan di Smash itu saat itu kan nyanyi apa ya? Nyanyi sama ngedance, right? Nah, itu salah satu titik balik itu untuk mengenalkan hal tersebut. Betul. Ya pada akhirnya tanpa sadar, oh terwujud juga ya mimpiku ya gitu, yang dari SMP baru kewujud di umur 20 waktu itu 2010 tuh ya 20 tahun akhirnya, oh ini jawabannya dari semesta gitu, Sang Maha gitu. Ternyata ini jawabannya, ya udah dijalanin aja, dan ternyata sangat seru banget untuk bisa menangkap energi orang-orang yang berbeda-beda di setiap panggungan. Bagaimana mereka untuk bisa connect sama aku secara bukan hanya mendengar musiknya saja, tapi secara tension emosional gitu. Gimana aku bisa tanda kutip menaklukkan panggung tuh, itu menarik banget sih. Wow, misalnya belum aja begininya juga udah bikin deg-degan dan seru banget. Nah, akhirnya ada momen apa nggak sih di situ ketika lu dikenal orang, mungkin ada rasa gimana nggak sih? Wow, itu perjalanan sambil minum ya. Ya. Perjalanan yang ngagetin. Yang ini udah dikasih racun kan ya? Jadi habis lagi Cyanida. orangnya berbusa gitu. Sangat cepet progresnya dalam 1 tahun tuh, kayak ngerasain roller coaster kali ya. Ini apa ya gitu, tiba-tiba dalam berapa bulan aja tuh udah yang kayak kita naik mobil tuh kayak hujan ini deh, hujan angin, hujan gede banget gitu kayak Kak buka dong apa sih, wah ini apa ya, dunia apa ini gitu. Itu angin yang sangat kencang di pohon yang sangat tinggi, itu juga salah satu pelajaran yang cukup banyak, sangat banyak, bukan cukup, sangat banyak, dan sampai rasanya nggak kuat banget sampai akhirnya sempet ke profesional untuk bisa lebih grounding gitu, mengenal diriku lagi. Selain ke profesional juga aku tetap komunikasi sama sahabat-sahabatku yang dari nol bareng. Ya Star Syndrome pasti ada gitu. Nah itu sebelum ngomongin ke profesional, gue mau tahu profesional seperti apa dan maksudnya dikasih apa, maksudnya ngapain aja. Nah tapi sebelum itu menariknya ada pas Star Syndrome itu apa yang dipikirkan waktu itu saat itu? Boleh dong. Yang dipikirkan ya aku takut nggak mengenal diriku sendiri dan tidak bisa ngobrol sama orang-orang lama sih gitu. Itu yang menurutku akan jadi satu kesedihan. Makanya untungnya diperlihatkan beberapa teman-teman yang memang wow hilang arah banget dia ya gitu. Jadi aku jangan sampai kayak gini ya gitu. Itu gitu sih. Jadinya Star Syndrome, kan menurutku Star Syndrome tuh ada yang negatif dan positif gitu.
nge-tweak si Star Syndrome itu menjadi manusia yang lebih mengenal dirinya lagi dan dikenal dengan dia yang sesungguhnya gitu, bukan kamuflase atau kayak di kamera misalnya sekarang kayak aku begini ya memang dari tadi juga begini kan gitu kayak kebayang gak sih kayak depan kamera doang gitu. Aku nggak mau jadi orang yang palsu, nauzubillahi min dzalik, nggak mau banget gitu. Jadi dari situ tuh pelajaran bahwa untuk bisa ngasah terus jadi Bisma Karisma ini gitu. Wow. Berarti waktu masanya waktu Smash itu lagi meledak-meledaknya dan bahkan sampai sekarang pun salah satu boy band atau ya bisa ngomong boy band atau apa sih namanya kalau yang kayak girl band, boy band apa sih namanya kalau istilahnya? Idol ya, yang masih bergrup ya gitu, gue nggak tahu ya. Yang gue lihat yang masih bertahan ada Smash dan itu luar biasa banget. Nah, menariknya adalah gue mau tahu banget nih, waktu itu lu pernah ngalamin Star Syndrome dan sebagainya, lu berarti pernah kayak ya ngomong aja nggak apa-apa ya, sekarang juga udah berubah juga kan gitu. Kalau nggak berubah juga di belakang nanti kita gebukin gitu, kita ketok. Udah berubah juga. Nah, pernah sombong banget dong saat itu atau gimana? Aku nggak bisa tahu aku pernah sombong atau enggak, tapi ya itu caraku untuk mengenal diriku yang sebenarnya ya dengan ngobrol sama sahabat-sahabat gitu. Mungkin sahabat-sahabat akan menjauh kalau misalnya aku sombong kali ya gitu. Terus mindset tiap ke apalah sebutannya ya orang yang mengikutiku dari awal lah gitu 2010 gitu sampai akhirnya sekarang 2024 udah 14 tahun gitu. Aku mungkin dulu tidak bisa sebegitunya ngasih kesenangan dengan minta foto bareng, semuanya bisa diladenin gitu. Tapi sekarang di posisi sekarang tuh bisa menyanggupi itu tuh seneng banget sih karena itu manifesting rezeki buatku tanpa sadar dia itu aku kasih kegembiraan atau kesenangan gitu yang bisa jadi manifesting buat rezekiku juga sih, aku percaya itu gitu. Mereka yang bikin aku punya rezeki sampai hari ini. Nah, menariknya tadi kan Bisma ngomong sama diriku, gak dia ngomong aku juga dia ngomong nggak apa-apa, gue lu juga. Aku bingung soalnya nggak apa-apa, ngomong Bandung kan biasa gitu ya. Jangan jadinya kayak dia flirting deh gitu. Biasanya kan gitu kan orang Jakarta tuh kayak kalau gue tiba-tiba aku kamu tuh ada sesuatu nih gitu. Biasanya soalnya istriku juga orang Bandung kan. Si Ginanya orang Bandung kan gitu. Kalau lagi marah ngomong gini, aing macan, eta, urang saha. Ujung-ujung ngomong anjing gitu. Lekoh. Itu biasanya Bandung kan ciri khas gitu ya Sunda ya. Bukan anjing tapi gitu anjing. Walaupun masih bercanda nggak bercanda pasti ngomong anjing gitu. Intonasi beda-beda tuh. Anjing yang bercanda sama anjing yang beneran kesel itu beda tuh. Nah, sempat ngomong tadi bahwa sempat mendatangi seseorang profesional untuk membantu itu. Nah, orang profesional itu apa? Sorry ya, gue to the point ya nggak gue. Apakah psikiater kah atau psikolog kah? Psikiater. Tapi nggak begitu lama karena nggak cocok aja sih gitu. Nggak cocok ternyata. Profesional yang lain justru yang lebih cocok gitu untuk kontemplatif ke diri sendiri gitu. Nah, sorry, kalau kita ngomong psikiater rata-rata, tapi nggak semuanya juga. Nah, itu sempat dikasih obat dan something dong? Sempat. Karena memang kurang tidur juga dan nggak sepanjang itu juga sih ketika ke psikiater. Nah, saat waktu itu memutuskan ke psikiater itu siapa yang maksudnya disarankan sama seseorang kah atau diri sendiri atau orang tua atau diri gimana? Diri sendiri. Nah, orang tua waktu itu ngomong gimana? Aku nggak pernah, kayaknya nggak cerita deh. Nggak cerita. Ya kalau itu anak gue gila kenapa? Kan pasti digujui gitu kan. Nggak cerita. Ya ini menariknya bahwa dan jujur sih Bis, aku itu ngelihat dirimu itu beda banget. Very different dari segi karya maupun dari walaupun aku nggak pernah ketemu kamu sebelumnya ya, kita nggak janjian ya, pilih satu kartu enggak ya, bukan pesulap. Nggak, soalnya gue basicnya gue magician. Oh wow. Yeah, basicnya magician. Nah, Oke. So
gue ngeliat energi lu itu beda banget. Energi ke atas lu lebih tinggi banget. Amin. Nah, di saat itu kan Smash tuh lagi meledak-meledaknya tuh, ya kan? TV mana lah, sempat di mana waktu itu di Dahsyat lah, di ya gitu lah. Nah, gue nggak hafal program-program lain ya. Nah, so saat itu udah lagi tinggi-tingginya kan sempat redup juga. Ya, ya. Karena kan maksudnya ya kalau sekarang kalau Bisma sendiri bilang pun tadi sebelum kita syuting juga bahwa kebanyakan Smash ini saat ini kan di off air aja. Ya, betul. Right? Nah, itu gimana untuk menerima diri sendiri bahwa oh, gue udah beda banget nih. Maksudnya kalau dulu mungkin Smash ini udah masih di ibaratnya boleh kita ngomong di layar kaca, sekarang lebih jarang. Nah, itu gimana? Ya, Penerimaan diri sendiri deh utama. sadar betul adanya power pose syndrome, dan dari tahun pertama Smash juga beneran apa ya, tahu bakalan di dunia showbiz entertainment ini pasti ada di atas dan ada di bawah gitu. Mempersiapkan itunya kan gitu, mental, baik mental dan technically dan lain-lain tuh itu yang harus dijangkau. Dan kita tahu ketika ini udah lagi tidak works, akhirnya kan 2014 2015 kita sepakat untuk apa ya, vakum dulu gitu. Oke. Nah, begitu balik lagi satu dekade, kita juga sama-sama merasa ngapain ya kalau misalnya harus mengalami itu lagi ya gitu. Rasanya berat banget deh gitu. Kita akan turbulensi lagi, itu males banget sih gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu ada kasarnya popularitas buatku terutama popularitas buatku ternyata aku tidak terlalu menyukai itu. Jadi nggak manusia aja gitu. Yes. Dipandangnya. Iya. Tapi kalau gue lihat, lu itu kan, kalau gue lihat ya, gue nggak tahu juga, baru kenal tadi doang. Nah, aku lihat kamu itu orangnya ekstrovert ya. Terlihat ekstrovert. Nah, soalnya kalau orang biasa orang ekstrovert ya everything fine aja dengan kondisi dikenal orang dan sebagainya. Sebenarnya NFJ lah kalau misalnya MBTI-nya tuh sebenarnya introvert banget. Oh, cuman gitu. untuk nge-manage ya mungkin terbiasa bertahun-tahun, Nah, jadinya awalnya itu tidak bisa terlihat. jadi orang introvert, jadi performer dilihat orang banyak dan apalagi kan berisik banget ya, Wah. apalagi panggung yang dasar. Nah, itu gimana sih awalnya? Bisa akhirnya bisa oke, gue akhirnya bisa nih atau enggak oke, intinya kan berdamai kan. Iya, berdamai. Nah, itu gimana caranya awalnya? Aku tuh punya agorapobia tuh nggak bisa di keramaian, dan sampai akhirnya vertigo Sama kayak gitu. gue. Sorry, rame atau berisik? Karena rame belum tentu Dua-duanya. berisik. Oke, kalau gue rame oke, tapi nggak berisik. Oke. Ngerti nggak? Maksudnya kayak misalnya kayak mungkin kayak di kafe rame, tapi masih nggak begitu banyak suara. Ngerti kan? Kalau di misalnya kita ke mall gitu ya, kalau mall mana lah gitu ya, bebas mallnya. Itu kan kalau lagi rame, apalagi weekend kan suka dengar suara orang. Nah, itu gue nggak bisa tuh. Gue langsung sesak nafas, langsung balik gitu. Gue nggak mau. Ya biasanya sampai duduk lah gitu, sampai vertigo gitu. Aku tuh sampai kayak gitu. Nah, gara-gara keinginan untuk menanggulangi itu, jadinya ketika perform nyari titik fokus biasanya, supaya nggak kambuh si agorafobianya. Dari situ sih, situ awal mulanya, bahwa oh ternyata bisa ya gitu, masih bisa ya aku Masih bisa fight lah ya. Iya, justru malah jadi seru banget gitu, bisa ngerasain mana yang lagi fokus atau sama kita. mau ngasih pesan lagu ini ke siapa ya, ke yang mana yang lagi intens gitu. Iya, wow. Itu tuh. Wow. Itu supaya orang akhirnya melihat kita berdua dan orang-orang ngerasain energi itu gitu. Iya. Nah, menariknya adalah aku sempat koma. Iya, rasanya mati suri kali ya. Gitu. Ya kirain tuh udah nggak bakal balik, ternyata balik dan dikasih lihat orang-orang yang selama ini aku mengenal aku, mungkin hanya berkontribusi di pekerjaan, sahabat-sahabat semua. Sebanyak itu yang datang, dan akhirnya satu kesadaran di hari pertama itu bahwa oh, berbuat baik tuh ternyata dampaknya kayak gini ya.
Itu yang aku rasain. Soalnya pas baru kebuka si ruang operasi itu tuh semua pada datang dan kelihatan, tapi cuman siluet doang dan Iya, kayak ada masih cahaya obat bius matahari juga dari kan, belakang gitu. Ternyata itu bukan matahari, nggak tahu lah, nggak ngerti apa gitu. Oke. Itu di ruangan padahal. Wow.